Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-12 sampai 25. Saya beri judul Miopia Spiritual. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, menolong kami, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati pikiran kami dengan terang firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, biar hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca secara bersamaan Yohanes 9 ayat 12 sampai 25. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat yang ke-25, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagian yang pertama. Orang-orang Farisi berusaha mendiskreditkan Yesus. Nah, melanjutkan peristiwa Yesus yang mencelikkan orang buta sejak lahir, di bagian ini kita melihat bagaimana orang-orang Farisi berusaha mendiskreditkan atau menyalahkan Yesus setelah mengetahui bahwa orang buta itu matanya telah menjadi celik atau melek ya. Cukup aneh ketika orang-orang Farisi mempermasalahkan Yesus yang mencelikkan mata orang buta. Bukankah ini bentuk pernyataan belas kasihan? Mereka tidak bisa melihat apa yang Yesus kerjakan sebagai bentuk belas kasihan. Karena mereka hanya melihat bahwa tradisi mereka telah dilanggar. Tradisi akan hukum Sabat ya, hari Sabat. Bagi mereka, apa yang dilakukan Yesus kepada orang buta itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum hari Sabat. Nah, menurut tradisi Yahudi, pada hari Sabat itu dilarang untuk menguleni atau membuat adonan gitu, membuat lumpur dan tanah liat. Nah, pembuatan tanah liat dari bahan-bahan sederhana seperti yang Yesus lakukan ya, mengaduk tanah dengan ludahnya, itu dianggap sebagai aktivitas menguleni.
Sehingga termasuk dalam bentuk pekerjaan, dan itu dilarang dilakukan pada hari Sabat. Nah, ketika Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya, bagi orang Yahudi ini dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap tradisi Yahudi dalam aturan hukum hari Sabat. Nah, sehingga orang-orang Farisi mengatakan tidak mungkin Yesus itu datang dari Allah jika Yesus tidak dapat memelihara hari Sabat, bahkan melanggarnya dan atau menistanya. Nah, mereka mencoba membantah pernyataan Yesus sebelumnya di dalam Yohanes 8 ayat 42 yang mengatakan, Yesus mengatakan bahwa dirinya datang dari Allah. Maka di sini orang-orang Farisi tidak mungkin orang ini datang dari Allah. Dia saja tidak memelihara hari Sabat. Bagaimana bentuk penistaan seperti ini bisa dikatakan bahwa orang ini adalah datang dari Allah, melakukan adukan atau ulenan tanah dengan ludahnya. Nah, tetapi sebagian orang beranggapan bahwa tidak mungkin orang berdosa dapat melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka terjadilah pertentangan di antara mereka, karena belum pernah terjadi mujizat yang seperti itu. Di dalam ayat yang ke-32 dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar. Jadi baru ini yang Yesus lakukan itu adalah hal yang baru bagi mereka. Bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Sebagian orang tidak percaya bahwa orang yang dicelikkan Yesus itu buta sebelumnya. Mereka mencoba menyangkali hal itu. Mereka menolak fakta bahwa orang itu buta sejak lahir. Nah, mungkin mereka menganggap bahwa ini bentuk konspirasi agar banyak orang yang takjub dan percaya kepada Yesus. Karena itu, lalu mereka ini menginterogasi orang yang lahir buta ini untuk memastikan apakah betul anaknya ini dilahirkan buta. Nah, pertanyaan orang-orang Farisi ini sifatnya intimidatif. Dan ternyata ada kesepakatan di antara orang-orang Yahudi bahwa barang siapa yang mengaku Yesus adalah Mesias akan dikucilkan. Inilah yang membuat orang tua dari orang buta ini takut sehingga tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana anaknya bisa melihat. Mereka hanya menjawab bagian, apakah benar ini anakmu gitu ya? Ya memang benar ini anakku yang dilahirkan buta. Tetapi dia, orang tuanya ini tidak menjawab bagaimana pada bagian pertanyaan bagaimana anaknya bisa melihat. Dia tidak menjawab. Mereka langsung arahkan, dia sudah dewasa, tanyakan saja sendiri kepadanya. Karena mereka takut jika dikucilkan. Nah, dikucilkan ini dikucilkan dari sinagog atau dikeluarkan, dilarang untuk datang ke tempat peribadatan, untuk melakukan kegiatan keagamaan di sinagog. Nah, Markus Dodds menulis tentang praktek ini di dunia Yahudi kuno. Jadi pengucilan ini ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama berlangsung selama 30 hari. Jadi 1 bulan itu dilarang untuk datang ke sinagog untuk melakukan ibadah. Kemudian diikuti peringatan kedua. Dan jika tidak mau bertobat, pelakunya akan dihukum 30 hari lebih, ditambah lagi. Dan jika masih tidak mau bertobat, dia akan dimasukkan ke dalam cerem atau larangan yang jangka waktunya tidak terbatas. Jadi betul-betul dilarang untuk melakukan peribadatan di sinagog. Dan yang sepenuhnya memutus dia dari hubungan dengan orang lain, betul-betul dikucilkan di kehidupan sosial. Dia diperlakukan seolah-olah dia penderita kusta. Nah, bagi penderita kusta
Orang yang menderita kusta itu betul-betul dikucilkan, bahkan orang merasa najis kalau dekat dengan orang kusta itu. Nah, orang-orang yang dikucilkan oleh pemimpin agama Yahudi itu dianggap seperti orang yang menderita kusta, jadi dianggap najis, dilarang sama sekali untuk datang di sinagog untuk melakukan peribadatan. Nah, ini yang membuat orang tuanya takut. Ya. Nah, tidak puas dengan jawaban orang tuanya, orang-orang Farisi itu kembali mengintimidasi orang yang buta sejak lahir ini. Demi apa? Demi mendiskreditkan Yesus. Sekali lagi, mereka melakukan intimidasi kepada orang tuanya, orang yang buta ini. Itu tujuannya hanya untuk mempersalahkan, menyudutkan, menyalahkan, mendiskreditkan, memojokkan Yesus. Hanya itu tujuan mereka. Karena mereka betul-betul benci terhadap Yesus. Mereka fokus hanya pada tradisi mereka. Sehingga melabeli Yesus sebagai orang berdosa. Karena telah melanggar tradisi mereka. Tradisi Yahudi dalam pelaksanaan hukum hari Sabat ya. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang mulia, yang ilahi. Yang mereka lihat hanyalah tradisi mereka. Tradisi mereka dilanggar, itu yang mereka lihat. Tapi mereka tidak bisa melihat bagaimana belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi orang buta ini. Yang dilakukan pada hari Sabat. Mereka hanya melihat, ini pelanggaran hari Sabat ini. Mereka hanya bisa melihat kepentingan diri mereka sendiri. Mereka ini seperti menderita miopia spiritual. Nah, dalam dunia medis, miopia adalah masalah penglihatan yang membuat orang itu tidak dapat melihat objek dari jarak jauh. Nah, kata lain dari penyakit ini adalah rabun jauh gitu ya. Umumnya lebih dikenal dengan istilah rabun jauh. Nah, orang-orang Farisi ini memiliki kondisi kerohanian yang tidak sehat. Mereka hanya bisa melihat hal-hal yang di dekat mereka. Dalam hal ini adalah tradisi mereka, kepentingan mereka. Mereka tidak bisa melihat lebih jauh dari itu. Mereka tidak bisa melihat belas kasihan Yesus kepada orang yang buta sejak lahir. Yang mereka lihat hanyalah tradisi mereka dilanggar. Yesus melakukan pekerjaan di saat hari Sabat. Itu merupakan penistaan terhadap hukum hari Sabat. Mereka tidak mampu melihat keilahian Yesus melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Ini sungguh kondisi kerohanian yang berbeda dari orang buta sejak lahir itu. Di mana orang yang buta sejak lahir itu mengalami pertumbuhan kerohanian. Selain dia memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, pengenalan akan Yesus, pengenalannya terhadap Yesus itu mengalami pembaharuan. Yang awalnya dia menganggap Yesus adalah nabi. Kemudian dia mempercayai Yesus adalah anak Allah di dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Nah, jadi orang yang mengalami miopia spiritual adalah orang yang hanya dapat melihat apa yang bersifat sementara, yang saat ini, yang fisik, yang duniawi, dan yang sebatas kehidupan saat ini, yang fana, yang tidak memiliki nilai kekekalan. Ini merupakan kondisi orang yang menderita miopia spiritual. Hal ini dialami bukan hanya oleh para pemimpin agama Yahudi saja ketika itu, tetapi juga gereja saat ini. Gereja mulai kehilangan fokus dari hal yang utama, yaitu jiwa-jiwa. Tidak sedikit gereja yang fokusnya hanya pada hal-hal yang sifatnya aksesoris. Seperti gedung mewah lah, multimedia yang canggih lah.
dan lain sebagainya. Memperhatikan aksesoris itu baik, bukan salah kaprah, bukan baik, tetapi fokusnya jangan ke situ. Fokusnya harus kepada jiwa-jiwa, karena itu yang sifatnya kekal. Ya bolehlah memperhatikan gedung gereja, itu kan aset yang Tuhan percayakan. Kalau AC rusak ya diperbaiki lah. Mungkin tempat duduknya sudah tidak nyaman ya diperbaiki. Itu bentuk pertanggungjawaban atas berkat Tuhan. Tetapi itu jangan menjadi fokus kita. Sehingga kebanggaan gereja itu ketika punya gedung yang mewah, segala sesuatunya teknologinya canggih, itu yang dikejar. Wah, gereja sana sudah ada pasang ini. Yuk jangan mau kalah, pasang ini nih. Tata cara ibadahnya dibikin seperti ini. Jangan fokusnya hanya kepada aksesoris, tetapi fokus pada jiwa-jiwa. Itu yang bernilai kekal. Nah, Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus 1 ayat yang ke-9 berbicara kepada orang-orang percaya, bukan berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi berbicara kepada orang-orang percaya agar menjaga kehidupan spiritualnya atau kerohaniannya agar tidak menjadi rabun atau lebih parahnya buta secara rohani. Nah, kita akan baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Nah, ini ada sebuah ayat yang kita akan baca ya. Oh maaf, sebelumnya kita akan baca ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Saya lupa tidak tampilkan di sini. Ya, saya akan bantu bacakan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, kata picik ini dalam bahasa aslinya adalah muopazu, atau rabun, atau miopia, yang hanya bisa melihat apa yang di dekatnya, hanya melihat dirinya sendiri, tidak bisa melihat sesuatu hal yang jauh, yang lebih luas. Nah, semuanya itu apa? Nah, ini yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 7. Nah, ini hal-hal agar kita terhindar dari miopia spiritual atau rabun rohani. Ada 7 hal yang perlu diperlengkapi dalam iman kita. Mari kita baca bersama-sama, hitungan ketiga mulai 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, kita akan bahas ini satu persatu ya. 7 hal atau 7 karakter penting atau sifat penting yang harus kita tambahkan, kita kembangkan dalam iman kita. Yang pertama, kebajikan. Nah, ini merupakan jalan pikiran, perasaan, dan tindakan yang berbudi luhur. Jadi bukan hanya tindakannya yang luhur, enggak. Tetapi pikirannya luhur, perasaannya luhur, dan tindakannya luhur. Jadi ada kesesuaian antara jalan pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini semua sinkron, semuanya luhur. Ini berarti berkaitan dengan integritas. Integritas itu apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan itu selaras semua. Sama, tidak ada bedanya. Bukan, wah dia bisa ngomong gitu tapi nggak bisa melakukan. Itu tidak berintegritas. Orang yang berintegritas tidak hanya bicara, bahkan tidak hanya dipikirkan, tidak hanya bisa dirasakan,
tetapi juga dilakukan. Nah, ini yang kita teladani dalam diri Yesus. Di mana ketika melihat orang yang buta sejak lahir, jalan pikiran, perasaan, dan tindakan Yesus itu selaras, dinyatakan secara selaras. Ya. Tuhan menyatakan belas kasihannya. Tuhan bukan hanya memperbaiki pola pikir murid-muridnya, tetapi juga tidak hanya mengubahkan pola pikir murid-muridnya lalu mengatakan ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam dirinya, tetapi Yesus juga melakukan tindakan atau pekerjaan Tuhan di dalam diri orang yang buta sejak lahir itu. Nah, inilah hendaknya kita miliki, kita menjadi pribadi yang bajik atau memiliki integritas. Ini yang harus kita tumbuhkan di dalam iman kita. Yang kedua, pengetahuan. Dalam iman ada aspek pengetahuan. Tidak ada dalam kekristenan itu pokoknya imani saja, gitu ya. Atau tidak usah banyak tanya lah, nggak usah banyak tanya. Kalau firman-Nya ngomong gitu, nggak usah tanya. Ini pokoknya yang penting imani saja, imani saja. Janji Tuhan begini, imani saja dah. Udah pokoknya imani, nggak usah banyak tanya. Ya, enggak begitu. Dalam iman itu ada aspek pengetahuan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iman ini juga lah yang mengandung pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Aspek pengetahuan, aspek logika, aspek rasio. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi artinya di dalam iman itu ada aspek pengetahuan. Ya. Nah, Saint Anselmus ini pernah mengatakan fides quaerens intellectum, ya, artinya iman mencari pemahaman atau pengetahuan atau kecerdasan. Iman ini berimplikasi pada pencarian akan pengetahuan. Dan pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan kepada Tuhan, tetapi juga ciptaan-ciptaan Tuhan. Ada 3 aspek iman. Yang pertama, notitia atau know, ya. Kemudian assensus, approve, ya. Lalu fiducia atau trust. Nah, ini berurutan. Jangan lompat-lompat. Harus ada yang pertama adalah notitia atau pengetahuan ini. Iman tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Tidak bisa. Tidak bisa beriman pada sesuatu yang tidak diketahui. Tidak bisa percaya Tuhan kalau tidak tahu atau mengerti siapa Tuhan. Bagaimana orang itu bisa percaya Tuhan kalau kita tidak beritakan tentang Tuhan? Itu aspek pengetahuan. Kita berikan mereka orang itu pemahaman. Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sanggup menyelamatkan engkau. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang adalah juru selamat yang hidup. Ya. Nah, ini aspek pengetahuan. Jadi iman tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Jadi ketika kalangan anak muda mungkin bertanya, nggak bisa iman itu hanya kekristenan itu hanya imani saja. Enggak. Kalau anak muda kan cenderung kritis begitu katanya ya. Terus suka tanya gitu. Ya inilah aspek pengetahuan yang
Kita para hamba-hamba Tuhan harus juga masuk di situ. Nggak bisa anak muda itu ya pokoknya imani saja. Enggak. Justru mereka akan bisa-bisa mencari jawaban di tempat lain. Gereja nggak boleh mengesampingkan aspek pengetahuan. Jadi pengajaran itu penting untuk menguatkan iman. Ya. Lalu yang kedua, asensus, ini keyakinan. Yakin terhadap apa? Yakin akan apa yang diimani. Nah, tidak sedikit orang yang langsung lompat melewati aspek pengetahuan. Ya pokoknya yakin aja, tapi nggak tahu. Maka ketika ada serangan doktrin gitu ya, imannya menjadi lemah. Karena apa? Melewati aspek pengetahuan. Ya pokoknya yakin aja. Terus ketika dipikir, oh iya ya, waduh, kok gitu ya? Kok gitu ya? Padahal belum belajar. Aspek pengetahuannya tidak diisi. Nah, lalu baru yang terakhir ini adalah fidusia atau memberi hati. Sudah tahu, meyakini apa yang dia tahu, dia imani, lalu membuat dia bisa memberi hati, memberikan sepenuh hati dan diri kepada yang diimani. Nah ini kuat, iman yang kokoh. Yang berikutnya, yang ketiga, penguasaan diri. Dalam bahasa aslinya, ini adalah menggunakan kata enkrateia, merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah self-control. Enkrateia ini juga memiliki arti disiplin. Jadi kata enkrateia ini bukan hanya berkaitan dengan penguasaan diri saja, tetapi juga memiliki arti disiplin. Nah, disiplin dalam pengertian mudah umumnya berkaitan dengan waktu. Dia dikatakan disiplin kalau tepat waktu gitu ya. Tetapi lebih dalam dari itu, disiplin ini adalah penguasaan diri. Karena berasal dari satu kata yang sama, enkrateia, penguasaan diri. Sehingga disiplin itu adalah bentuk penguasaan diri. Orang yang miopia spiritual, salah satu gejalanya adalah tidak memiliki disiplin rohani atau tidak menunjukkan penguasaan diri atas keinginan, pikiran, tindakan, dan perkataan. Semisal ketika orang itu marah gitu ya, tidak dapat kendalikan perkataannya sehingga mengatakan hal-hal yang berlebihan. Padahal mungkin hanya salah paham gitu ya. Tetapi karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya masalah yang karena salah paham ini menjadi masalah yang besar dan berlarut-larut. Nah, ketika berkaitan dengan pemenuhan hidup, ya, orang itu tidak bisa memilah mana yang termasuk dalam kebutuhan atau sekedar keinginan. Nah, ini disiplin. Jadi disiplin tidak hanya berkaitan dengan waktu, tetapi penguasaan diri. Orang harus memiliki disiplin rohani. Berdoa, baca firman. Ya. Harus tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jangan kita terjerat atau kita tidak bisa mengontrol diri kita, mengontrol keinginan kita, sehingga kita menjadi orang yang memiliki gejala miopia spiritual. Yang berikutnya, yang keempat adalah ketekunan. Dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata hupomone. Nah, ini hupomone merupakan ketekunan, ketahanan, keteguhan, dan ketabahan. Dalam terjemahan versi King James, kata ini diterjemahkan dengan kata sabar. Nah, ini tidak salah, tetapi kata sabar ini sesuatu yang sifatnya pasif. Sedangkan kata hupomone dalam bahasa aslinya ini lebih bersifat dinamis. Nah, William Barclay membantu kita dalam memahami kata hupomone ini ya.
Dia mengatakan mendefinisikan hupomone sebagai memiliki kualitas untuk bertahan, menghadapi badai, berjuang melawan. Jadi aktif, dinamis, melawan kesulitan dan pertentangan. Jadi tidak hanya sabar, sifatnya hanya pasif gitu ya, diam gitu. Ya udah diam, tenang. Tapi aktif dalam kesulitan, tetap teguh di dalam Tuhan, tidak berdiam diri, tetapi tetap menyatakan iman kepada Tuhan, menyatakan iman kepada banyak orang. Nah, ini hupomone, meskipun dalam penderitaan gitu ya. Ini adalah kualitas yang membuat kemajuan dalam menghadapi cobaan. Bukan hanya menunggu kesulitan selesai. Ya. Jadi ketekunan itu bukan menunggu kesulitan penderitaan itu lalu, enggak, atau selesai, enggak. Tetapi bagaimana kualitas iman kita, kualitas hidup kita itu membuat kemajuan dalam menghadapi tantangan. Itulah ketekunan. Yang berikutnya, yang kelima, adalah kesalehan. Kesalehan di sini merupakan kesadaran penuh hormat akan kedaulatan Allah atas setiap aspek kehidupan. Setiap aspek kehidupan menunjukkan rasa hormat kita akan kedaulatan Allah. Nah, ini merupakan aplikasi dari pengetahuan akan Allah. Setelah kita tahu tentang Allah, kita mengenal Allah, lalu kita mengimplikasikan ke dalam hidup kita sehari-hari, dalam setiap aspek kehidupan kita dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sehingga selaras nih antara pengenalan akan Tuhan dengan kehidupan sehari-hari, aplikasi kehidupan sehari-hari itu selaras. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, setiap aspek kehidupan kita itu kita landaskan karena hormat kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, aktivitas, tindakan, pemikiran, perkataan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan hanya untuk manusia. Kalau hanya untuk manusia, wah di depan orangnya aja kita bisa baik gitu ya. Kita bisa melakukan hal yang baik. Tetapi ketika orang itu nggak ada, kita nggak melakukan itu. Itu cari muka namanya. Tapi orang yang saleh adalah setiap aspek kehidupan kita di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, segenap hati, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Nah, yang keenam, kasih akan saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Saya akan bantu bacakan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, ini merupakan kasih persaudaraan antar sesama anak Tuhan. Di mana jangan sampai terjadi perpecahan di antara anak-anak Tuhan. Bagaimana bisa kita mengerjakan suatu visi, tetapi setiap anggota itu tidak sejalan dengan visi itu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang mengikuti visi itu. Maka pergerakan itu tidak akan bisa jalan dengan baik. Justru perpecahan internal itu tidak menjadi saksi yang indah bagi orang lain. Ya. Perbedaan pendapat
bahkan perselisihan antara sesama anak Tuhan itu ya memang bisa saja terjadi. Ya. Tetapi jangan sampai itu menghilangkan kasih persaudaraan dalam satu tubuh Kristus. Jangan lalu misal tangan itu, udah aku mau melakukan ini ya, tapi yang tangan yang satunya, udah aku mau melakukan, ya tidak bisa. Tidak bisa satu visi. Ya harus bisa berselisih ini antar tangan ini. Ya sudah, selesaikan dengan baik di dalam kasih persaudaraan. Dalam satu tubuh Kristus kita harus menjadi saksi. Jangan justru itu aja anak Tuhan aja, orang Kristen aja malah saling berantem kayak gitu kan. Nah, gereja satu dengan gereja yang lain saling bertikai gitu. Ya bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, yang ketujuh, kasih akan semua orang. Dalam bahasa aslinya di sini menggunakan kata agape. Nah, kita tahu agape ini merupakan kasih yang walaupun tanpa memandang siapa objek kasih kita. Semua manusia adalah objek kasih kita. Walaupun berbeda keyakinan, berbeda suku, budaya, tradisi, ras, dan bahasa, semua manusia pokoknya ya, tanpa terkecuali itu adalah objek kasih kita. Walaupun orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tetap mengasihi. Nah, agape ini tingkatan kasih yang paling tinggi karena spektrumnya luas sekali. Dan ada pengorbanan. Buat ada orang yang menyakiti kita, udah ya korban, walaupun kamu menyakiti aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap mau menyatakan Kristus ke dalam kamu. Nah, inilah kasih akan semua orang atau kasih agape. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 karakter ini yang harus kita kembangkan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga fokus kita tidak hanya pada keuntungan diri kita sendiri, tetapi fokus kita kepada hal-hal yang sifatnya kekal. 7 karakter ini tidak ada yang untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi teladan yang indah bagi banyak orang, untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi mari kita tambahkan ke-7 karakter ini dalam diri kita, sehingga kita tidak menderita miopia spiritual. Kita bisa melihat secara jelas banyak jiwa-jiwa yang masih harus kita layani, yang kita jangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tidak hanya melihat kebutuhan kita saja sendiri, melihat diri kita sendiri, melihat kelemahan orang lain, melihat fokus pada hal-hal yang duniawi. Tidak, tetapi kita bisa melihat secara luas. Kemuliaan nama Tuhan harus dinyatakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termaterai dalam hati setiap kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh bertumbuh dalam kerohanian kami. Mata rohani kami boleh melihat dengan jelas apa kehendak Tuhan. Mata rohani kami boleh dicelikkan untuk kami melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga kami boleh menjangkau mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, bimbing kami Roh Kudus, dan buat kami mampu melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.